Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Pegzikri, NPM 16630793. Kali ini saya akan membuat program untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman terstruktur, yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya adalah tipe data atau variabel minimal 3 jenis yang berbeda. Yang kedua, konstanta minimal 2 jenis yang berbeda. Kemudian, pemilihan dengan if, else, atau dengan switch minimal 1 jenis. Saya akan menggunakan if, else. Kemudian syarat yang keempat, perulangan minimal 2 dari 3 jenis. Saya akan menggunakan while dan for. Kemudian syarat yang kelima, array minimal 1. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu dev C++ nya. Kemudian kita ketik Ctrl N untuk membuat source file baru. Nah, saya akan membuat program untuk menjumlahkan dan mencari rata-rata dari array. Yang pertama, include iostream. Nah, include iostream merupakan pembacaan direktif. Iostream yang ini mengizinkan untuk membuat sintaks seperti cout dan sin. Kemudian define max 10. Jadi ini merupakan sebuah konstanta. Nilai konstanta tidak dapat dirubah-rubah. Di sini nilainya 10. Jadi nilai dari konstanta max adalah 10. Kemudian syntax using namespace std. Statement yang digunakan agar kita tidak perlu menambah-nambahkan std pada setiap statement cout nanti. Oke. Kemudian pada baris keempat saya biarkan kosong. Nanti compiler tidak akan membaca spasi dan enter. Jadi ini tidak apa-apa untuk kosong. Kemudian 5, memulai in main. In main merupakan sebuah fungsi utama. Jadi compiler akan melihat di dalam in main ini. Kemudian awal ini merupakan sebuah identifier yang diakhiri dengan titik 2. Ini digunakan nanti untuk statement goto nanti. Oke. Const in Nah, ini adalah konstanta yang kedua, yang mana konstanta ini bertipe data integer. Kemudian konstantanya O yang sudah diinisialisasi dengan nilai 1. Lanjut pada pendeklarasian. Nah, kita di sini mendeklarasikan sebuah array yang namanya adalah nilai dengan panjang 10, kemudian dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel jumlah yang sudah diinisialisasi dengan nilai 0 yang bertipe data integer juga. Kemudian variabel j yang sudah diberi nilai 0 yang bertipe data integer. Kemudian double rata merupakan pendeklarasian variabel rata dengan tipe data double. Kemudian
Ini adalah variabel ulang yang tipe datanya adalah char. Cout merupakan sebuah sintak yang digunakan untuk menampilkan output pada layar konsol. Jadi apabila sudah kita run nanti, kata-kata inilah, yang kalimat inilah yang akan muncul pada layar konsol, mencari jumlah dan rata-rata array. Kemudian cout ini hanya untuk memberikan spasi pada layar konsol nanti. Nah, dari baris 16 sampai dengan 19 merupakan sintak untuk melakukan perulangan yang digunakan untuk inisialisasi array. Yang pertama, for in i sama dengan 0 merupakan deklarasi variabel yang mana nilainya sudah ditentukan yaitu 0. Kemudian pada perulangannya i nanti akan diulang sampai dengan i kurang dari max. Max ini merupakan konstanta yang sudah kita lihat, sudah kita tentukan pada di atas tadi. Nah, ini sudah kita tentukan di sini. Kemudian i++ merupakan operator increment. Jadi i merupakan indeks daripada perulangan. Nah, kemudian cout input nilai ke i plus o sama dengan. Jadi nanti muncul pada layar input nilai ke, kemudian i plus o ini, i kan tadi menjadi indeks dari perulangan. Kemudian o ini merupakan konstanta juga yang telah kita beri nilai dengan 1. Jadi i ditambah 1 sama dengan. Kemudian apabila kita nanti kan mengetikkan suatu input. Jadi apabila kita mengetikkan, maka nilai dari array nilai akan berubah menjadi yang kita inputkan nanti. Oke, selanjutnya while Nah, kemudian dari baris 21 ke 25 merupakan sintak untuk melakukan perulangan yang digunakan untuk menjumlahkan array yang sudah kita masukkan tadi dan mencari rata-ratanya.
Yang pertama while sintak untuk melakukan perulangan yang akan melaksanakan kode program ini apabila selama J kurang dari max, itu konstanta yang sudah kita buat di atas ini tadi. Oke, selanjutnya yang di sini jumlah sama dengan jumlah plus nilai I. Ini merupakan operator aritmatis, yaitu jumlah ditambah dengan nilai sama dengan jumlah. Jadi pada setiap perulangan nanti jumlah ini akan berubah sampai dengan perulangan yang terakhir. Kemudian yang di bawah sini merupakan operator aritmatis juga untuk mencari nilai rata, yaitu dengan cara jumlah yang terakhir tadi dibagikan dengan max, yaitu konstanta yang sudah kita letakkan di atas tadi, menjadi kemudian jumlah dibagi max kemudian menjadi nilai rata J++ untuk increment operator increment. Lanjut cout NDL, kita NDL memberikan spasi saja, kemudian hasil semua array sama dengan jumlah NDL. Nah, ini untuk menampilkan nanti pada layar konsol hasil daripada yang di sini tadi. Nah, kita panggil jumlah. Kemudian cout hasil rata-rata sama dengan rata. Nah, kalau di sini untuk menampilkan pada layar konsol nanti hasil rata-rata, kemudian dipanggil variabel rata yang mana sudah tadi dilakukan operator aritmatisnya. Kemudian lanjut, saya akan memberikan spasi lagi agar lebih rapi. Kemudian cout Nah, ini untuk baris ke-30 hanya untuk menampilkan pada layar output nanti apakah ingin mengulang program dari awal lagi. Kemudian output lagi ketikkan Y atau N, maksudnya ya atau tidak ya, yes or no. Kemudian apabila kita ketikkan nanti ketikan, maka akan merubah daripada nilai ulang yang mana bertipe data cara tadi.
Oke, kita berikan spasi lagi untuk membuatnya lebih rapi. Kemudian kita memulai sintaks untuk melakukan perjabangan if else. If ulang sama dengan y. Oke, ini merupakan 34 sampai dengan 40 merupakan sintaks untuk melakukan percabangan. Jadi apabila pada di sini tadi kita mengetikkan y, maka kode yang ini akan yang dijalankan. Nah, contoh awal. Di sini digunakan operator logika yang digunakan OR. Jadi apabila kita mengetikkan y besar ataupun y kecil akan dianggap sama saja. Jadi apabila kita mengetikkan y, maka akan dijalankan go to awal. Go to awal sendiri merupakan sintaks yang mengarahkan eksekusi program ke pernyataan awal yang mana sudah kita berikan pada di sini. Nah, titik 2. Nah, jadi nanti akan kembali ke sini lagi. Oke, kemudian else if ulang sama dengan n, or ulang sama dengan n. Jadi apabila kita mengetikkan pada di sini tadi huruf n, maka yang akan dijalankan adalah cout ini yang merupakan output terima kasih. Else sama seperti y tadi, ini merupakan operator logika. Jadi besar atau kecil dianggap sama dengan menggunakan sintaks seperti ini. Ya, apabila kemudian else, apabila kita mengetikkan selain y dan n, maka akan muncul output seperti ini. Maaf, input yang Anda masukkan salah. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir return 0, yaitu agar coding tidak menjadi cache dan memenuhi memori. Oke, langsung saja kita compile dulu. Save-nya
desktop dengan nama UAS. Errornya 0, warning 0. Oke, langsung dijalankan. Maaf, ini maksudnya J. Oke. Hasilnya seperti ini, mencari jumlah dan rata-rata array. Input nilai pertama anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian akan dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Kemudian hasilnya nanti akan diletakkan di sini. Kemudian 55 dibagi dengan 10, yaitu konstanta yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 10. Kemudian apakah ingin mengulang program dari awal lagi? Apabila coba kita ketikkan ya, nah maka akan terulang kembali lagi dari awal. Masukkan lagi sembarang saja. Nah, sama seperti tadi. Kemudian kita coba apabila kita mengetikkan huruf N. Nah, maka akan keluar cout atau output terima kasih. Oke, coba apabila kita masukkan huruf selain Y atau N, K contohnya. Nah, maka akan keluar maaf input yang Anda masukkan salah. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum.